Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 2. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang masih belum kembali dari menara seni bela diri membuat banyak orang merasa bahwa dia akan mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi dan mungkin akan bisa menyaingi seni bela diri tingkat manifestasi yang telah diperoleh Lilantian. Hal ini membuat Lilantian merasa tidak percaya ada orang yang akan bisa menyaingi dirinya, yang bahkan orang itu adalah Lindong, pemuda yang sedang berselisih dengan dirinya. Di dalam monumen seni bela diri, tepatnya di depan patung jari pemenjara surgawi, Lindong pun merasa takjub dan Xiaodio pun berkata bahwa ini tidak diragukan lagi. Memang jari pemenjara surgawi ini adalah seni bela diri manifestasi tertinggi yang ada di monumen seni bela diri. Tiba-tiba saja patung jari pemenjara surgawi kali ini menyala dan seluruh informasi tentang pelatihan seni bela diri itu pun masuk ke dalam kepala Lindong melalui simbol leluhur di dahinya. Lindong pun saat ini merasa bahwa dirinya akan bisa menggunakan seni bela diri saat ini juga. Namun Xiaodio mengatakan bahwa dengan kekuatan Lindong saat ini jangan harap dia bisa mengeluarkan potensi maksimal jari pemenjara surgawi. Karena menurut Xiaodio, jika Lindong bisa mengeluarkan 1/10 kekuatannya saja sudah dianggap bagus. Namun tiba-tiba ada informasi lain yang masuk ke dalam dahi Lindong. Sontak hal ini membuat Lindong sangat kaget dan berteriak sekeras mungkin. Tidak lama kemudian pikiran Lindong pun diperlihatkan sebuah penampakan yang merupakan istana yang berada di bawah monumen bela diri ini. Di sana banyak sekali pil nirwana, sampai-sampai tempat itu terlihat seperti lautan pil nirwana. Menurut Lindong, pil nirwana merupakan pil yang langka. Namun di istana bawah tanah ini ada ratusan ribu hingga jutaan pil nirwana. Lindong pun merasa takjub dan siapapun yang mengetahui informasi ini pasti akan menggila. Namun di seberang lautan pil nirwana, Lindong juga melihat sebuah bayangan hitam yang besar. Setelah dilihat dengan jelas, Lindong pun kaget dan keluar keringat dingin dari wajahnya. Karena yang dia lihat adalah seekor naga raksasa yang masih hidup. Dan naga itu merupakan naga penjaga klan kuno. Di dekat naga itu terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari batu. Dan ada seseorang yang duduk di sana mirip seorang raja. Setelah Lindong menatapnya dengan cermat, ternyata itu hanyalah sesosok mayat. Namun mata dari mayat itu terlihat merah menyala dan sangat hidup. Sontak hal ini membuat Lindong merasakan hawa yang mengerikan dari mayat tersebut. Tiba-tiba saja Lindong dibuat kaget bukan main karena dia merasakan hawa membunuh yang luar biasa dari mayat itu. Xiaodio yang melihat raut wajah Lindong yang ketakutan pun berteriak di samping telinga Lindong supaya Lindong bisa mendapatkan kesadarannya dan bisa pergi dari istana bawah tanah itu. Lindong kemudian bertanya pada Xiaodio, mayat apa yang barusan dia lihat? Xiaodio pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Namun menurut Xiaodio, jangan sampai kehadirannya ini mengganggu mayat itu. Jika tidak, maka mereka berdua pasti akan mati. Cerita kemudian berpindah pada situasi di luar monumen seni bela diri. Banyak orang yang saat ini membicarakan Lindong karena belum kembali dari dalam monumen itu. Dan mungkin saja Lindong akan mendapatkan seni bela diri yang lebih kuat dari milik Lilantian. Lilantian pun benar-benar tidak bisa menerima hal ini karena dia hanya menganggap Lindong sebagai tikus yang busuk. Orang-orang dari 4 klan besar pun juga tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Tiba-tiba saja Lindong membuka matanya.
Pusaran energi yang besar kali ini berputar di atas kepala Lindong, dan tidak lama kemudian sebuah jari raksasa muncul dari langit. Dan inilah teknik seni bela diri manifestasi jari pemenjara surgawi. Di saat yang sama, kekuatan Lindong pun naik level dan dirinya saat ini telah berada di ranah penciptaan Ki tingkat awal. Lindong pun tersenyum sambil berkata, "Loh, aku jadi yang terakhir kembali ternyata." Semua orang saat ini kagum dengan apa yang telah diperoleh oleh Lindong, karena dirinya tidak hanya mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi, namun kekuatan Lindong juga naik level. Semua orang pun kali ini berbisik bahwa sepertinya teknik bela diri milik Lindong lebih kuat daripada yang diperoleh oleh Ling Langtian. Lindong pun hanya bisa senyum-senyum sendiri mendengar banyak orang membicarakan dirinya. Dan kali ini Lindong merasa sangat senang karena keberuntungannya tidak buruk. Xiaodio pun juga bangga dengan keberuntungan Lindong saat ini. Lindong kemudian berkata bahwa semua ini adalah berkat batu jimat miliknya dan atas bantuan dari gadis kecil jiwa monumen. Lindong kemudian melirik ke arah Lilantian dan dia mengatakan bahwa jari pemenjara surgawi miliknya sepertinya jauh lebih kuat dari milik Lilantian itu. Lindong pun ingin melihat wajah Lilantian yang kemungkinan akan marah karena iri. Wang Yannya melihat Lindong pun kali ini sangat emosi dan dia menganggap bahwa Lindong adalah orang yang sangat beruntung. Lilantian yang melihat Lindong pun merasa iri, namun dia tidak mengungkapkan hal itu demi gengsi di dalam dirinya. Lagi pula Huang Pucing kali ini berkata pada Lilantian bahwa ada yang lebih penting daripada marah-marah dengan Lindong. Lilantian pun menjawabnya bahwa dia tahu akan hal itu. Namun di dalam hati Lilantian, dia benar-benar kesal. Jika bukan karena ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan, mungkin saat ini juga dia akan menghajar Lindong. Lindong yang melihat ekspresi Lilantian pun tersenyum bangga karena berhasil membuatnya menjadi iri. Namun Xiaodio tetap memperingatkan Lindong agar tidak memprovokasi Lilantian, mengingat kekuatan Lindong sendiri masih belum cukup untuk berhadapan dengan Lilantian saat ini. Tiba-tiba saja Lilantian berteriak pada semua orang dan meminta perhatian mereka. Lilantian kemudian menjelaskan bahwa alasan 4 klan besar datang ke monumen Dahuang ini adalah karena mereka mendapatkan informasi tentang adanya sejumlah harta karun besar yang tersembunyi di tempat ini. Harta itu berada di bawah monumen seni bela diri, dan menurut informasi yang dia dapatkan, di sana terdapat ratusan ribu bahkan jutaan pil nirwana. Semua orang yang mendengarnya pun kali ini menjadi kaget. Mereka merasa senang, namun juga tidak sepenuhnya percaya, dan mereka pun berteriak, jika Lilantian berbohong, maka mereka semua akan mengeroyok Lilantian saat ini. Lilantian kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak sedang berbohong. Semua orang kini masih saja berteriak, jika ada harta seperti itu, lantas kenapa tidak dikuasai oleh 4 klan besar saja? Hal ini membuat banyak orang curiga dengan informasi yang telah diberikan oleh Lilantian. Lindong yang mendengar Lilantian berkata soal harta karun itu pun menjadi kaget, karena ternyata Lilantian juga mengetahui tentang harta itu. Xiaodio kemudian mengatakan bahwa harta karun tersebut telah berada di tempat ini selama puluhan ribu tahun, dan pasti akan ada orang yang tahu soal harta itu. Lilantian pun kali ini berkata bahwa 4 klan besar tidak bisa mengalahkan penjaga harta itu yang berasal dari sekte kuno. Makanya dia mengumumkan informasi ini pada semua orang karena Lilantian membutuhkan bantuan mereka semua. Dan siapapun yang melihat pil nirwana di tempat itu boleh untuk mengambilnya secara bebas. Semua orang pun kini senang setelah mendengar soal mereka bebas mengambil pil nirwana, dan mereka semua mau bekerja sama dengan Lilantian dan utusan 4 klan besar. Tidak lama kemudian Lilantian, Wang Yan,
Qinshi dan juga Huang Puqing pun menyatukan kekuatan dan mereka meledakkan tanah di depan monumen seni bela diri itu. Tiba-tiba sebuah lorong besar pun kali ini terlihat. Semua orang kini semakin yakin bahwa Li Lantian tidak sedang berbohong. Lindong yang melihat hal itu pun menjadi panik karena di bawah sana ada mayat dengan hawa membunuh yang mengerikan. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk melihat situasi terlebih dahulu. Jika dirasa mayat itu berbahaya, maka mereka berdua harus segera kabur secepat mungkin. Li Lantian kemudian berteriak pada mereka semua untuk berhati-hati karena makhluk kuno itu akan segera muncul. Tidak lama kemudian sebuah cahaya hitam besar melesat ke langit. Hal ini membuat semua orang terlihat ketakutan. Dan tidak lama kemudian muncullah sosok naga kuno raksasa penjaga sekte kuno itu. Sang naga pun berteriak dengan suara yang keras dan mengerikan. Dia kemudian mengeluarkan semburan cahaya hitam dari mulutnya. Semua orang pun kali ini panik karena kekuatan naga itu sangat besar. Li Lantian kemudian memberikan perintah pada Wang Yan dan juga yang lainnya bahwa mereka harus segera bergerak sesuai aba-aba dari Li Lantian. Tidak lama kemudian 4 sekte besar itu pun membuat sebuah formasi segel yang kemudian dengan cepat menahan pergerakan naga kuno dan lalu menyegelnya. Li Lantian kembali mengatakan bahwa tidak mudah untuk menyegel naga kuno itu. Jika sampai segelnya hancur, maka mereka semua pasti akan mati di tempat ini. Dan kali ini, semua orang yang tadinya panik pun menyalurkan energi yuan mereka pada segel itu untuk memperkuat segel yang menahan naga kuno. Berkat kerjasama dari semua orang, kali ini naga kuno tersebut tidak berdaya dan jatuh tersungkur di atas tanah. Lindong yang melihat formasi segel besar itu pun benar-benar takjub, karena itu adalah formasi segel terkuat yang baru dia lihat selama ini. Xiaodio kemudian menimpali, meskipun segel itu kuat, namun segel itu tidak efektif karena membutuhkan banyak orang untuk bisa mengaktifkannya. Tiba-tiba Xiaodio mengajukan sebuah permintaan pada Lindong. Dia ingin Lindong memburu naga kuno itu, karena jika Xiaodio berhasil menyerap roh naga kuno, maka dia akan bisa memulihkan kekuatannya dalam jumlah yang banyak. Lindong pun kaget dengan permintaan Xiaodio karena hal itu terlalu berbahaya. Xiaodio pun berkata bahwa saat ini naga kuno itu sedang terluka parah. Dengan kekuatan mereka berdua saja, kemungkinan naga kuno itu bisa diatasi. Lindong pun diam sejenak dan kemudian dia setuju untuk membantu Xiaodio. Li Lantian dan yang lainnya pun dengan cepat meledakkan formasi segel yang menahan naga kuno tersebut, dan ledakan besar terjadi di tempat itu. Namun ternyata naga kuno itu tidak mati, tapi dia menderita cedera yang serius. Tubuh naga kuno itu gemetaran dan banyak darah keluar dari mulutnya. Sang naga yang sudah cedera pun tidak mau mati, dan dia bergegas kabur dari tempat ini. Semua orang yang melihat kepergian naga kuno itu pun menjadi senang, karena mereka saat ini akan bisa mengambil pil nirwana yang berada di bawah monumen bela diri. Semua orang pun berlarian menuju lubang besar itu dan akan segera masuk ke bawah monumen. Di sisi lain, Lindong berteriak memanggil Xiaoyan, karena saat ini Lindong akan memburu naga kuno itu. Dan lagi pula dia juga tidak mau mati di tempat ini, karena sejatinya Lindong tahu bahwa ada bahaya yang lebih besar yang mengancam jiwa, dan saat ini sedang duduk di singgasana tepat di bawah monumen bela diri. Sambil mengejar naga kuno itu, Lindong mengatakan bahwa Li Lantian bodoh yang hanya tahu soal harta karun saja, namun dia tidak tahu soal mayat yang mengerikan itu. Xiaodio pun merasa bahwa mungkin saja Li Lantian tahu akan hal itu, namun dia memilih untuk tetap merahasiakan dari semua orang. Lindong pun kini bingung, jika Li Lantian tahu akan hal itu, kenapa dia masih nekat pergi ke sana? Apakah dia masih memiliki teknik pamungkas? Xiaodio pun menjawabnya bahwa dia tidak tahu akan hal itu.
Namun Xiao merasa curiga dengan Lilantian bahwa mungkin saja semua orang hanya dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Karena bagi Xiao yang patut diwaspadai dari Lilantian bukan soal kekuatannya, namun kelicikannya. Wang Yan dan juga yang lainnya kali ini akan bergegas memasuki lubang menuju bawah monumen. Namun Lilantian menahan mereka semua karena lebih baik menunggu orang-orang itu masuk terlebih dahulu. Karena di dalam sana ada bahaya besar yang sedang menunggu. Wang Yan pun kali ini kaget dengan ucapan dari Lilantian. Dan Lilantian pun mengatakan bahwa makhluk di dalam sana adalah sosok yang mampu menaklukkan seluruh benua ini. Jika mereka masuk lebih awal, maka mereka akan berakhir seperti orang-orang bodoh itu. Huang Puqing lalu mengatakan, jika orang-orang itu hanyalah sebagai umpan, bukankah itu tindakan yang keji? Dan Wang Yan pun menimpali, kenapa harus peduli dengan orang-orang itu? Lilantian juga mengatakan bahwa kematian memang layak untuk menjadi takdir dari orang-orang bodoh itu. Lindong yang terbang bersama dengan Xiao Yan kali ini paham dengan ucapan dari Xiao Diao bahwa orang-orang itu hanyalah umpan demi tujuan Lilantian. Xiao Diao pun membenarkan hal itu dan dia menyuruh Lindong untuk selalu waspada dengan Lilantian. Kali ini Lindong, Xiao Yan, dan juga Xiao Diao melihat naga kuno yang terbang di depan mereka. Xiao Yan pun mempercepat terbangnya untuk memperpendek jarak dengan naga kuno tersebut. Dan Xiao Diao sudah tidak sabar untuk menyerap ruh dari naga kuno itu demi meningkatkan kekuatannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiao Diao menyerap ruh naga kuno itu, di mana saat ini sang naga kuno sudah terluka parah? Dan untuk tujuan apa Lilantian mengorbankan banyak orang? Sebenarnya apa yang sedang dia sembunyikan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.